Pada 2014 ketika Pak Jokowi menang itu, si pemilik jaringan rumah sakit ini pernah mengundang Irfan Hakim kala itu di Rut Krakatau Steel. Yang bawa ke rumah saya waktu itu Cepi, anaknya Pak Tri nomor 2, Taufik Dwi Cahyono, sekelas kami di SMA. Irfan cerita, diundang Mas Hidayat, Menteri Perindustrian kala itu, untuk dipertemukan oleh sosok yang bernama inisial Juliet Romeo itu, yang penjaringan rumah sakit swasta besar itu. Dia berpikir untuk apa dia datang, karena kan urusan baja dan lain-lain sudah ada distributor, sudah ada agen, dia kan manajemen. Kali ketiga diundang dia datang, singkat cerita begini, 400 dada orang kita belek setahun, 200 kepala orang kita gergaji. Seorang Irfan Hakim, anak menteng yang juga bapaknya jenderal, bilang saya, Bang Iwan, kalau nggak menghormati Mas Hidayat, kursi di kanan saya ini pengen saya timpukkan kepalanya. Bahkan saya berani mengatakan, saya verifikasi juga, ada 2 kementerian. Satu menteri menyetor 500 miliar, satu menteri menyetor 350 miliar kepada partai. Yang membayarkan siapa? Oligarki. Gitu. Oligarki ini menguasainya dengan kapital. Duit untuk menangguk duit. Contoh, sebuah kementerian hari ini gitu yang menyetor kepada ketua partai 250 miliar. Iya kan? Lah bukan hal yang omong kosong kok, kuota ini jatah A, kuota impor ini jatah si B, kuota impor C jatah si C. Kan begitu. Nah, apa yang untuk rakyat? Saya itu sebetulnya bisa Zoom dengan Joko Chandra. Makanya Bang Kani waktu topik itu berharap saya hadir. Tapi saya izin karena saya bisa mengkonfirmasi ke dia untuk supaya Zoom itu bisa ditampilkan. Minimal Joko bilang selamat siang ke saya. Dia nggak mau. Capture saja nggak mau saya hadir. Padahal kalau itu dibongkar, sejatinya 1,5 triliun Joko Chandra udah keluar duit dibanding duitnya yang cuma ada di itu, nambah lagi 1,5 triliun. Jadi di ATM dia. Kenapa dia kabur? Menurut saya Joko Chandra ini korban persaingan antar oligarki. Buktinya dia bisa bangun gedung tertinggi sekarang di Malaysia kok. Yang the exchange 601 itu 106 lantai. Saya bisa tunggu hidung itu para jaksa-jaksa yang dapat uang dari Joko Chandra di luar yang barusan belakangan. Saya jadi nggak hanya Bareskrim abang deh, jaksa-jaksa juga. Jadi sebenarnya ini novel besar kayak film Hollywood. Jadi cerita ini kalau khusus Joko Chandra itu ibarat kita pulang ke rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Din Samsudin, bapak-bapak, Pak Moderator, Pak Ibu semua, selamat siang. Saya langsung mencoba apa yang saya lakukan verifikasi terhadap penggunaan dana yang kita bahas ini. Pertama, di Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahanan, kebetulan saya punya file tertulisnya, itu ada sekitar 9,7 triliun. Saya mapnya kebetulan nggak ada, sedang di mobil. Saya bisa nanti kirimkan ke para peserta webinar kita siang ini. Nah, bagaimana pelaksanaan penggunaan dana tersebut? Saya mengindikasikan semuanya itu tidak ada menggunakan tender-tenderan yang resmi. Malah kalau kita minta gitu untuk pengadaannya, itu terang-terangan dikatakan. Misalnya kalau kita ke Kabarahan, saya lupa singkatan apakah di pertahanan dan militer itu kan banyak sekali singkatannya. Kita ke Kabarahan, mereka mengatakan alokasi ini lapor dulu ke depan. Depan itu apa? Berkaitan dengan partai gitu. Nah, kalau udah ada lampu hijau, baru ke Kabarahan memplot anggaran itu, nanti dapat jatahnya. Kemudian di lembaga yang begitu serem begitu ya, BIN kalau saya lihat itu juga menggunakan, saya nggak dapat angka resmi, tapi kalau umpamanya Kementerian Pertahanan anggarannya segitu yang untuk belanja COVID ini, ya nggak beda-beda jauh lah itu, di kisaran 10 triliun, mungkin bisa jadi lebih. Nah, mereka langsung karena ini dianggap SOS membelanjakan dana,
dengan langsung. Sama dengan Kementerian Pertahanan, misal itu juga jadi lucu. Angkatan Darat misalnya langsung mengadakan, mereka mengirim ke rumah sakit gitu. Nah, dengan pola-pola yang sangat ya di luar cara-cara biasa yang di pemerintahan gitu. Nah, di anggaran di Kementerian Pertahanan misalnya ada pengadaan face shield. Saya ketawa, istri saya itu ikut, namanya, kami kan dagang online, ada anak ketiga kami cewek masih SMA kelas 2. Itu sekarang aktif jualan online, apa aja dijual, mulai dari peniti, bahkan tisu dan handuk kecil gitu ya. Nah, terakhir mereka joinan dengan para importir mengimpor face shield yang untuk apa itu, yang ada plastik untuk muka. Tapi suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Abang, jelas. Ya, jelas. Nah, itu ternyata kita kan bisa impor, nggak harus satu kontainer karena gabungan sama kawan-kawan mereka yang dagang online. Di Cina ternyata harga beli kita sampai di depan pintu rumah itu 9.000 aja. Malah oleh kawan-kawan anak saya itu dibikinkan packaging, ada kotaknya. Nah, itu 12.000. Harga di pasaran antara 45 sampai 50. Nah, di file Kemenhan face shield itu satunya 73.000 gitu. Nah, demikian tadi dijelaskan pembicara sebelumnya, Bu siapa tadi? Lupa. Bu yang Indef. Ya, jadi saya melihat memang penggunaan anggarannya ya acak adut gitu ya. Terus mumpung. Lalu berapa yang digunakan betul untuk riset? Kita lihatlah riset COVID itu. Malah kan sempat mengemuka di media kecil. Nah, terus kemana anggaran itu? Ya contoh yang kartu prakerja ke pembelajaran online yang sudah memang sekarang sudah sangat disoroti gitu. Nah, di luar itu saya mentengarai memang ini permainan dari para oligarki gitu. Tidak pernah saya lihat oligarki ini berpikirnya untuk bangsa, berpikirnya untuk orang banyak. Di benak mereka itu mereka selalu bertaming mereka pencipta lapangan kerja besar. Namun dalam prakteknya selalu menggerogoti bangsa dan negara. Kita lihat dari sejak 1988, faktor 88. Mereka mendirikan perbankan itu dengan bank umum swasta dengan modal 10 miliar. Modal pun di-drop oleh bank pemerintah, bahkan mereka melanggar legal lending limit, mereka melanggar capital adequacy ratio. Saya mau sedikit mundur nih, Pak Fuad paling tepat bicara ini. Modal perbankan mereka naikkan 2 tahun kemudian 50 miliar, mereka pesta lagi. Dana murah asing masuk juga untuk grup mereka sendiri. Kemudian era dibumingkan HGU untuk sawit, mereka urus HGU dijaminkan. HGU mereka di lahan A, mereka menanamnya di A aksen, A+. Nanti lahannya A dan A+ gitu milik dia. Setelah berproduksi, melakukan transfer pricing, semua itu eksportir CPO melakukan itu. Apa itu? Pemindah bukuan untuk mengakali pajak. Contoh, hari ini harga sawit 1 ton $10. Mereka jual $2 ke afiliasi company-nya di Tax Haven Country, di British Virgin Island, $2. Laporan pajak $2 itu. Nah, saya memverifikasi ini sejak 2005. 2005 toh indikasi transfer pricing kan 1.300 triliun. Dan menurut OECD, 65% transaksi perdagangan kita terindikasi TP. Nah, lanjut kita tarik garis lurus saja. Itu era 90-an awal. Lalu mereka menggerogoti bank dengan legal lending limit, capital adequacy ratio dilabrak. Terjadi overheated BPPN, CESI. Mereka membeli aset BPPN hanya 20% dari nilai aset, bahkan dengan kereta mereka dari luar negeri, perusahaan ciptaan di luar kan dari negara bebas pajak juga. Tidak pernah mereka, saya mundur sedikit ini ingin mengatakan mereka tidak pernah berpikir untuk rakyat, berpikir untuk bangsa selain
tameng penciptaan lapangan kerja. Terbaru misalnya, 2 tahun lalu Bumi Putra bergejolak. Bumi Putra itu didirikan untuk memang memperbaiki, menggerakkan ekonomi Bumi Putra asuransi. Karena pendidikan waktu itu ada Budi Utomo. Masuk Sinarmas ke Bumi Putra, apa yang terjadi? Dalam setahun dia bikin asuransi namanya Bhinneka. Tapi seluruh aset Bumi Putra dia gerogoti. Itulah yang dijadikan jaminan. Seluruh database Bumi Putra mereka ambil. Setelah makin kacau mereka keluar, tapi mereka punya brand baru, asuransi Bhinneka, gitu. Nah, begitu juga di COVID ini. Mereka mengancam nanti kalau produksi kami turun, penjualan drop, sehingga kami butuh bantuan. Nah, bantuan itu sekian triliun, sama dengan ketika CPO ini, begitu ada masalah, jadi udahlah ekspor dapat subsidi, dapat mengakali pajak. Ada masalah di Eropa, presiden jadi juru bicara. Begitu meningkatkan, mengoptimalkan produksi supaya bernilai ekonomi, dibikin B30 atau B20, dapat subsidi 2017 aja 7 triliun. Sementara teman saya di Tangerang 500 liter bikin ditangkap polisi gitu kan. Tidak pernah ada kerugian di mereka korporasi itu. Tidak pernah ada. Nah, di COVID juga gitu. Mereka memanfaatkan dana ini untuk semacam CSR untuk ke dirinya, tapi CSR negara. Bukan mereka yang melakukan CSR. Jadi istilahnya apa itu? Menggarong dalam kesempatan, dalam rakyat kesakitan, kan gitu. Nah, ini terjadi. Kalau saya belum mendapatkan angka total berapa dalam tanda kutip garongan itu, tapi kalau di kementerian saya dapat filenya di satu kementerian. Kalau BIN saya belum dapat angka rinci gitu. Nah, terus kita lihat lagi peranan, kenapa judulnya oligarki fulus mulus. Sebetulnya saya yang mengusulkan nama itu ke Bang Marwan. Memang selama ini kalimat itu saya suka uarkan di Twitter, di IG, di Facebook, di blog gitu. Karena mengacu ke bukunya Jeffrey Winters, dia bilang kalau sistem politik kita itu oligarki sultanistik, di bukunya yang oligarki. Nah, menurut saya semua perjalanan dari 88, 89 dan seterusnya sampai sekarang konglomerasi ini lalu mengoligarki saat ini, itu era Pak Harto jelas sekali benang merahnya. Mereka bisa dikendalikan oleh Pak Harto, walaupun dibesarkan untuk mengharapkan ada trickle down effect yang juga nggak berjalan, namun tetap bisa dikendalikan oleh kekuatan kepemimpinan. Nah, era sekarang kepemimpinan itu jadi mereka pengusaha menjadi penguasa gitu. Nah, anggaran itu otomatis juga menjadi bagian yang ingin mereka ambil di semua lini. Saya nih Bang Din ingin cerita seorang yang punya jaringan rumah sakit. Pada 2014 ketika Pak Jokowi menang itu, si pemilik jaringan rumah sakit ini pernah mengundang Irfan Hakim kala itu di Rut Krakatau Steel. Yang bawa ke rumah saya waktu itu Cepi, anaknya Pak Tri nomor 2, Taufik Dwi Cahyono, sekelas kami di SMA. Irfan bercerita ke saya, ini sekedar tambahan latar aja buat melanjutkan kita dialog. Irfan cerita, diundang Mas Hidayat, Menteri Perindustrian kala itu, untuk dipertemukan oleh sosok yang bernama inisial Juliet Romeo itu, yang penjaringan rumah sakit swasta besar itu. Dia berpikir untuk apa dia datang, karena kan urusan baja dan lain-lain sudah ada distributor, sudah ada agen, dia kan manajemen. Kali ketiga diundang dia datang. Singkat cerita begini, si konglomerat ini ingin rumah sakit Cilegon punya Krakatau dijadikan jaringan grup rumah sakitnya. Irfan bertanya, kalau dijadikan rumah sakitnya berapa omset? 600 miliar. Ditanya Irfan kepada Juliet Romeo ini, dari mana Pak? Dia bilang gampang. Ini saya sengaja ceritakan konteks mereka ini bukan saja oligarki tapi Dracula menurut saya. Dijawab oleh JR begini, 400 dada orang kita belek setahun, 200 kepala orang kita gergaji. Seorang Irfan Hakim, anak menteng yang juga bapaknya jenderal, bilang ke saya, Bang Iwan, kalau nggak menghormati Mas Hidayat,
kursi di kanan saya ini pengen saya timpukan kepalanya. Nah, kalau ente nggak timpukin, apa reaksi ente? Gua bilang, omset rumah sakit Cilegon itu sekarang sudah 800 miliar Pak Jar. Jadi biarkan aja lah. Nah, saya nggak tahu, saya udah 2 tahun setelah itu saya ke Cilegon, rumah sakit Cilegon Krakatau, masih nggak tahu hari ini, gitu. Jadi bayangkan, mereka itu kaya raya, diciptakan oleh bangsa dan negara, dibesarkan oleh bank-bank pemerintah, iya kan? Tapi pajak aja mereka melakukan transfer pricing tambun, gitu. Indikasi 2017 itu udah 2.200. Gitu. Maka ketika umrah singkat sama Pak Jokowi, saya katakan tuh dari Ka'bah kita nginep di Interkon, Prof Din dan kawan-kawan tahu lagi, cukup jauh jalan kakinya. Saya bilang, Pak, hentikan pengiriman TKW kalau jadi presiden, karena kita di Jazirah Arab itu negeri babu yang gampang digauli citranya. Seorang Ziaul Haq bisa bilang ke Raja Fahd, kami nggak mengirim perempuan kami bekerja ke luar negeri karena kami yakin nggak mampu melindungi kehormatan, punya dignity. Lalu Mr. Presiden yang sekarang ini bilang hanya pengganti devisa. Saya bilang kejar transfer pricing. Kalau 30% aja pengadilan pajak buktikan yang 2005 itu toh, setahun itu toh udah 390, sementara devisa dari TKI TKW tahun itu hanya 70 triliun. Apa cara, apa langkah? Saya bilang kalau perlu gaji pengadilan hakim pajak yang 48 orang 1 miliar sebulan. Dan kalau perlu bentuk yang namanya badan penyidik pajak. Tapi yang terjadi bahkan tax amnesty. Siapa yang menekan ada tax amnesty? Korporasi. Nah, saya punya kalimatnya Pak Anwar Nasution yang almarhum mengatakan bagaimana tax amnesty itu memang berpihak kepada konglomerasi. Non-free kalau kita bicara. Kita belakangan disuruh hati-hati ngomong non-free dan free. Padahal ya memang untuk mereka lebih liar bergerak gitu. Kita bicara pribumi dianggap kita rasis atau apalah begitu. Contohnya aja ya yang saya katakan Bumi Putra yang memang diharapkan berbuat mengembangkan ekonomi Bumi Putra, mereka perkosa nggak berkira. Jadi konglomerasi oligarki di Indonesia ini sudah menjadi Dracula. Ya, di skala lini. Era Pak Harto rumah sakit itu nggak ada itu kredit untuk perbankan. Pemerintah maupun swasta. Kenapa? Karena yang namanya kesehatan merupakan tanggung jawab negara pelayanannya kepada rakyat gitu. Rakyat membayar pajak. Maka sebelum reformasi itu beberapa kabupaten bahkan sudah ada yang mereka bebas berobat. Contoh Musi Banyuasin zaman Pak Alex Nurdin itu gratis kok berobat, pendidikan gratis. Lalu lahirlah namanya BPJS. Saya nggak ngerti kenapa harus ada di BPJS, kenapa bukan lokal genius yang ada itu kita kembangkan. Nah, kenapa mereka ini begitu powerful? Negara kan punya partai politik, kita punya wakil-wakil rakyat di parlemen. Nah, wakil-wakil rakyat ini membutuhkan biaya untuk bisa terpilih sejak reformasi ini. Nah, pembiayaan itu bukan hal yang ya kita semua paham, partai berpromosi dan segala macam. Nah, bahkan saya berani mengatakan, saya verifikasi juga, ada 2 kementerian. Satu menteri menyetor 500 miliar, satu menteri menyetor 350 miliar kepada partai. Yang membayarkan siapa? Oligarki, gitu. Nah, kembali ke topik kita supaya lebih fokus yang dana COVID ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, kepentingan mereka semua untuk merebut itu. Jadi kalau kita memang harus menggugat, ya memang harus menggugat. Tapi sebenarnya harus ada cara, kalau bukan cara yang lebih saya bilang selalu ke kawan-kawan, hanya kemampuan kuasa ilahi, kuasa alam yang bisa mengubah keadaan sekarang. Gitu. Kalaupun tidak, kalau itu belum terjadi, memang harus pergerakan yang nyata di lapangan. Misalnya demo itu nggak bisa lagi kita berhenti. Ketika 212 saya bilang kalau cuma bangga rumput gak diinjak, kita diinjak-injak, ya kan? Nah terus demo dibatasi, nggak akan terjadi perubahan. Kecuali kita 500.000 orang berdiri berhari-hari siap mati, itu mungkin gitu. Nah kalau kayak sekarang semua sudah selesai secara kafah, oligarki ini menguasainya dengan kapital, duit
duit untuk menangguk duit. Contoh, sebuah kementerian hari ini gitu yang menyetor kepada ketua partai 25 miliar, iya kan? Lah bukan hal yang omong kosong kok, kuota ini jatah si A, kuota impor ini jatah si B, kuota impor C jatah si C. Kan begitu. Nah, apa yang untuk rakyat gitu? Jadi saya hanya ingin lebih memancing kita semua. Saya menyampaikan apa yang langsung aja di lapangan. Soal heboh yang lain misalnya, bagaimana kepastian hukum? Kita lihat kayak terakhir kasus Joko Chandra. Saya itu sebetulnya bisa Zoom dengan Joko Chandra, makanya Bang Kani waktu topik itu berharap saya hadir. Tapi saya izin karena saya bisa mengkonfirmasi ke dia supaya Zoom itu bisa ditampilkan. Minimal Joko bilang selamat siang ke saya. Dia nggak mau. Capture status nggak mau saya hadir. Padahal kalau itu dibongkar, sejatinya 1,5 triliun Joko Chandra udah keluar duit dibanding duitnya yang cuma ada di itu, nambah lagi 1,5 triliun. Jadi di ATM dia. Kenapa dia kabur? Itu perkara masalah penegak hukum. Saya tanya Pak Antasari hari mau ELC itu, Pak, Bapak jaksa dulu. Iya, gua kalah karena gua ingin geser kasus itu perdata ke pidana. Dia hadirkan Profesor Lukman Edi di persidangan. Tadinya Lukman Edi agak berpihak Pak Antasari, justru menegaskan itu perdata. Nah, Pak Antasari minta uang itu titipan dia, perkara kan harus dikembalikan ke Joko Chandra misalnya. Agus Marto bilang kalau gue kembaliin, Pak, bobol dong Permata. Lalu bergerak waktu, ada yang minta setengah gitu kan. Ada yang minta setengah, nggak mau, dia mau, malah dia bilang kalau uang udah bermasalah dia mau kasih ke Perpustakaan Nasional, akhirnya dia kasih 50 miliar, nggak mau. Dan bergulir. Sayangnya jurnalisme kita nggak ada yang belum memverifikasi, nggak bisa mengkonfirmasi. Betapa nantinya ini hal yang berbeda. Ini ada lagi kan oligarki kayak Joko Chandra nih yang seperti itu, tapi kita bisa menjawab bagaimana hukum, bagaimana aparat, ya kan, bermain-main sehingga lahirlah oligarki yang mendragula. Saya ingin menyampaikan itu. Jadi lahirnya oligarki yang mendragulai juga akibat dari orang-orang dalam mereka di penegak hukum yang memfasilitasi. Sampai di situ dulu barangkali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Abang Iwan Biliang, jernih sekali, objektif, dan banyak nama-nama yang disebut secara langsung tadi, dan tidak berarti kata beliau kalau hanya aksi-aksi seperti sekarang ini. Harus ada aksi yang masif tadi, 500 ribuan orang di depan gedung Dewan atau istana, kemudian bertahan. Ini nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang kalau ada perubahan. Dan atau bersihkan hati, karena konon katanya hati yang bersih, doa kita diterima langsung sama Allah. Coba tanya Pak Prof Dini, benar nggak gitu? Hari ini hati-hatinya kotor semua ini, penegakan hukum atau penegaknya yang kotor juga karena berkolaborasi dengan oligarki tadi, luar biasa. Iya, saya bisa tunjuk hidung itu para jaksa-jaksa yang dapat uang dari Joko Chandra di luar yang barusan belakangan. Jadi nggak hanya Bareskrim, Abang deh, jaksa-jaksa juga. Jadi sebenarnya ini novel besar kayak film Hollywood. Jadi cerita ini kalau khusus Joko Chandra itu ibarat kita pulang ke rumah, ada seorang suami pulang ke rumah, begitu masuk rumah istrinya tergeletak, ada mati, ada ditembak, ada pistol di depan suami istri. Berbarengan datang polisi. Nah, si suami ini berusaha membuktikan dirinya nggak bersalah, kabur dengan segala cara dan seterusnya. Analogi kira-kira itulah kasusnya Joko Chandra dalam format yang lain. Jadi sesama oligarki busuk-busuk ini, mereka juga bersaing juga. Menurut saya, Joko Chandra ini korban persaingan antar oligarki. Buktinya dia bisa bangun gedung tertinggi sekarang di Malaysia kok. Yang The Exchange 601 itu, 106 lantai. Nah, orang seperti dia bernyanyi lagi ke global ini market. Hukum di Indonesia nggak pasti.
Iya kan? Ya habislah kita, dia kayak PR membusukkan bangsa gitu. Nah, itu panjang lagi lah cerita, tapi saya ingin katakan bagaimana kalimat terakhir saya itu tadi lah, bagaimana aparat melahirkan bank pemerintah melalui konglomerasi, lahir oligarki, kemudian aparat juga menciptakan oligarki itu menjadi Dracula. Ya, mata rantai yang sempurna bagi kejahatan yang terorganisir, Pak, saya begitu. Yes. Jadi, bahaya nih, kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Sebagai KMPK berusaha untuk... Sementara kita kan bicara kemuliaan. Saya bicara kemuliaan. Saya rasa kalau di Twitter itu kemuliaan itu udah setinggi pohon kelapa lebih. Monas lewat gitu. Teori kemuliaan udah nggak ada ininya deh, nggak ada kurangnya gitu. Nah sekarang ini di forum yang webinar kita yang kesekian dan di mana-mana ini, saya ingin gimana ya gitu Prof Din ya. Rasanya kita udah selesai bicara kemuliaan, tapi kita gimana caranya berubah kan gitu. Masa kemuliaan kalah? Siap, terima kasih Abang Da. Terima kasih banyak.